ciri-ciri soulmate-nya kamu atau belahan jiwanya kamu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Itu dia yang mau kita intip atau kita mau cari tahu. Ciri-ciri soulmate-nya kamu. Coba sebutkan pertanyaan tadi di dalam hati kamu sambil memilih di antara kedua pilihan ini. Seperti apa sih ciri-ciri soulmate-nya kamu? Orangnya seperti apa sih? Ya, pilihan ke-1 file ke-1, pilihan kedua file kedua. Mana yang paling memanggil hati kecilmu? Ikuti itu, ya. Oke, file pertama, pilihan pertama atau Ten of Pentacles. Kita buka kartunya untuk kamu. Teman-teman semua yang memilih Ten of Pentacles atau pilihan pertama, pilihan ke-1, file ke-1, kita mau cari tahu soulmate-nya kamu, belahan jiwanya kamu, yang belum tentu pasangan kamu. Soulmate itu bisa saja sahabat, teman kamu, atau orang tua, atau adik kakak, bisa siapa saja, tergantung nanti hasil readingannya akan seperti apa. Ya teman-teman, soulmate itu membuat kita nyaman, kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Dia akan menerima kita ketika kita dalam keadaan terjatuh. Dia ikut berbahagia melihat kesuksesan kita, dia ikut berbahagia melihat kebahagiaan kita, ya seperti itu. Ya teman-teman ya, bisa siapa saja. Ini kalau misalnya kamu merasa belum ketemu sama soulmate gitu ya, ya mungkin saja ini kamu akan bertemu di depan sana. Atau kamu mungkin merasa sudah punya soulmate, belahan jiwa nih saat ini, mungkin bisa menjadi validasi kamu. Ya teman-teman, tolong dipahami dulu ya isi readingannya. Bisa untuk kamu yang merasa belum ketemu sama soulmate kamu, seseorang yang memang benar-benar kamu tuh cocok banget, nyaman banget gitu ya. Mungkin ini kedepannya kamu akan bertemu dengan soulmate kamu dan ciri-cirinya seperti ini, kurang lebihnya. Atau untuk kamu yang memang merasa sudah punya soulmate nih, entah pasangan kamu yang kamu anggap soulmate, entah orang tua, entah adik kakak, entah sahabat, teman gitu ya. Ini bisa menjadi validasi apakah ada ciri-cirinya soulmate-nya kamu di sini. Pilihan ke-1. Ten of Pentacles, Seven of Swords, The Fool, dan ada Six of Pentacles. Kita buka sekalian ya, ada physic ability, di sini ada direction, di sini ada honesty. Oke teman-teman, seperti tadi aku jelaskan, soulmate atau belahan jiwa kita itu yang benar-benar kita rasakan di hati, di jiwa kita. Kita merasa cocok, kita merasa dia selalu ada ketika kita dalam keadaan terjatuh, dan dia ikut berbahagia melihat kebahagiaan kita, kesuksesan kita, ikut mendukung, ikut membantu, ya pokoknya nyaman lah, klop banget antara kamu dengan dia. Aku merasa di sini ada kejujuran juga di antara kamu sama dia, ya. Oke, ada Ten of Pentacles, Earth sign ya di sini ya, ada Taurus, Capricorn, Virgo, ada Aries di sini, ada Libra, Gemini, Aquarius. Energi zodiaknya kamu atau energi dia, soulmate-nya kamu, belahan jiwanya kamu. Aku merasa di sini ada Ten of Pentacles. Ini lumayan banyak energi ya. Soulmate-nya kamu ini ada di lingkungan keluarga kamu. Mungkin pasangan kamu ya. Kamu di sini hubungan percintaan kamu dengan pasangan kamu ini udah pasang surutnya udah lumayan banyak. Udah cukup lama hubungan kamu sama dia. Bahkan di sini ada yang sudah berumah tangga, sudah melewati banyak sekali ujian dalam rumah tangga. Ya, kamu menganggap dia soulmate-nya kamu, belahan jiwanya kamu. Tapi di sini juga aku merasakan ada energi teman yang sudah kamu sahabat yang sudah kamu anggap menjadi saudara kamu sendiri. Ada Ten of Pentacles dan ada Six of Pentacles. Kamu kenal sama dia mungkin ya, dikenalin sama rekan kerja kamu awalnya nih, ya. Atau mungkin kamu kenal sama dia diawali dengan mungkin pernah satu tempat kerjaan, pernah satu bisnis gitu ya. Ada hubungannya dengan pekerjaan lah. Ada hubungannya dengan cara kamu mencari uang sama dia nih, gitu ya. Pernah ada kerjasama bareng mungkin. Lalu lama-kelamaan kok komunikasi kamu sama dia nih lebih clear, lebih apa adanya. Dia mendukung kamu bukan dalam hal-hal keuangan saja, karir saja, bisnis saja, tapi semua dia mendukung kamu. Begitupun sebaliknya ya teman-teman ya. Karena soulmate atau belahan jiwa itu saling, ya bukan hanya kamu saja yang merasakan. Gitu ya. Di sini ada dari lingkungan keluarga, mungkin adik kakak kamu yang benar-benar hubungannya deket banget sama kamu. Di sini ada Ten of Pentacles. Ini banyak sekali energi terutama dari keluarga atau sahabat kamu yang memang kamu sudah anggap keluarga, sahabat kental sekali, bisa mengerti kamu apa adanya. Ya, diawali dengan hubungan pekerjaan sih di sini, atau kamu sama dia ini dikenalin ya sama rekan kerja kamu, rekan bisnis kamu gitu ya teman-teman. Ini seseorang yang punya jiwa sangat
jiwa. Karakter ya. Di sini ada the Fool. Ada the Fool. Punya karakter yang sangat ceria, cheerful banget. Humoris juga terkadang. Ya, berjiwa bebas, berjiwa petualang. Mungkin dia bisa ketika kamu galau gitu ya misalnya ya, orang ini bisa membantu membangkitkan semangat kamu yang lagi gelisah, lagi galau gitu ya. Ada the Fool dan ada Six of Pentacles. Orang ini banyak sekali membantu kamu teman-teman. Membantu kamu ketika kamu dalam keadaan kesulitan, dalam hal ekonomi, pekerjaan, karir, bisnis. Dia sering sekali memberikan masukan-masukan yang mendukung, masukan-masukan yang mensupport kamu. Bahkan secara materi, kalau dia mampu membantu kamu, dia tidak segan-segan untuk membantu kamu. Dia banyak sekali membantu kamu. Ya, mungkin saling ya, kamu pun membantu dia ketika dia membutuhkan kamu. Kalian ini saling membantu. Bahkan meskipun itu cuma butuh waktu ya untuk berkeluh kesah, menangis, dia selalu ada untuk kamu, begitupun sebaliknya. Ya, di sini ada Six of Pentacles. Dia sering sekali membantu kamu dalam hal apapun, bukan hanya dalam hal materi saja. Waktunya dia, supportnya dia secara total sama kamu. Ya, ketika kamu gelisah, kamu lagi boring gitu ya, kamu lagi bosen banget, penat banget dengan kegiatan kamu, pekerjaan kamu, rutinitas kamu, dia yang ajak kamu bersenang-senang. Ada the Fool. Bersenang-senang dalam hal yang positif, teman-teman. Ada the Fool di sini. Dengan jiwanya ya, dia yang suka sekali berpetualang, karakternya dia yang fun gitu ya, humoris juga. Dia bisa menghibur kamu ketika kamu dalam keadaan resah, bosen lah gitu ya dengan rutinitas yang itu aja. Dia teman yang sangat asik menurut kamu. Ya, dia bisa membawa kamu yang mungkin kamu kepribadian kamu cukup tertutup, cukup introvert gitu ya, mageran gitu ya, lumayan nggak suka bersosialisasi. Dia yang ajak kamu. Kadang-kadang ada the Fool. Dia yang ajak kamu untuk sedikit bersosialisasi, berkenalan sama A, B, C, D gitu ya teman-teman. Dia yang mungkin membantu kamu, memperkenalkan kamu dengan halayak ramai. Mungkin dia temannya jauh lebih banyak dibandingkan kamu, bukan karena kamu orang yang gak gampang bergaul, bukan karena orang-orang tidak mau berteman sama kamu, bukan, cuman memang pilihan kamu yang memang kamu lebih suka sendiri aja ya. Secara karakter atau sifat memang agak berbeda dengan soulmate-nya kamu, tapi justru di situ kamu sama dia saling melengkapi. Dia yang membantu kamu atau mengenalkan kamu dengan ya orang-orang lebih luas lagi gitu ya teman-teman ya. Dia ngajak kamu sedikit bersenang-senang, berpetualang ke alam gitu, yang tadinya kamu mageran gitu, kamu jadi tahu nih kalau jalan-jalan ke alam seasik apa sih gitu ya teman-teman. Atau sesimpel dia sering menghibur kamu dengan sifat humorisnya dia itu ya teman-teman. Di sini ada Seven of Swords. Orang ini selalu punya cara. Ada Seven of Swords ya. Orang ini selalu punya cara untuk membuat kamu yang tadinya pusing banget, penat banget, gelisah banget, jadi sedikit ceria, jadi sedikit merilis energi-energi negatif yang ada di kamu. Ada Seven of Swords dan ada the Fool ya teman-teman ya. Kita mau cari tahu tentang soulmate-nya kamu atau belahan jiwanya kamu. Mungkin ini saling ya, mungkin ada beberapa kasus tertentu atau hal-hal tertentu yang kamu bisa membantu dia, karena seceria-cerianya dia, tetap dia punya sisi lemah, tetap dia manusia juga. Ya, terkadang kamu juga membantu dia untuk hal-hal tertentu di dalam hidupnya dia, tapi kita fokus ke dianya nih, teman-teman ya. Ciri-ciri soulmate-nya kamu. Ya, dia selalu punya cara untuk membuat kamu nih tidak terus-menerus galau. Atau kalau kamu lagi kusut banget, lagi butuh banget solusi, dia yang akan berusaha juga untuk mencari solusi dari masalah kamu ini. Entah itu masalah keuangan, materi, ya, atau masalah cinta, atau masalah keluarga, masalah kehidupan. Dia yang akan selalu ada untuk kamu, teman-teman. Ada Seven of Swords, selalu mencari cara gimana caranya supaya kamu nih tidak terlalu terfokus dengan masalahmu yang itu aja gitu ya. Juga sering sekali memberikan kamu saran-saran tertentu untuk masalah-masalah, dari masalah yang ringan sampai masalah yang gawat gitu ya teman-teman. Dia selalu ada, dia selalu memberikan supportnya 100% untuk kamu ya. Dia pekerja keras, dia banyak uangnya. Ada Ten of Pentacles, aku gak bisa bohong ya. Soulmate-nya kamu atau belahan jiwanya kamu ini
Aku merasakan di sini banyak sekali dari lingkungan keluarga ya, mungkin adik kakak kamu, mungkin sahabat kamu yang sudah kamu anggap keluarga, atau bahkan di sini pasangan kamu. Hubungan kamu sudah sangat kuat ya, ada pasang surutnya dalam hubungan cinta kamu, bahkan di sini ada yang sudah menikah dalam waktu yang lama gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya kamu belum menikah juga, ini hubungan kamu sangat-sangat serius ya, sudah mengalami pasang surutnya. Jadi meskipun sudah ada pasang dan surut, hubungan kamu seperti tidak terpisahkan. Kamu kenal dia, dia kenal kamu banget luar dan dalam, seperti itu ya teman-teman. Di sini ada Ten of Pentacles. Ya, ini pekerja keras banget, dia karirnya sangat bagus, karirnya sangat mapan, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dia, bahkan keluarganya dia, bahkan anak-anaknya dia gitu ya teman-teman ya. Ya secara karir dan keuangan orang ini aman kayaknya ya. Tapi di sini dia berjiwa sosial yang punya jiwa sosial yang cukup tinggi. Ada Six of Pentacles. Bukan hanya kamu yang sering dia bantu. Ya, terutama kamu sih, karena kamu soulmate-nya dia, kamu belahan jiwanya dia gitu ya. Dia menganggap kamu juga seperti itu karena kalian saling menganggap soulmate gitu ya. Tapi karena dia jiwa sosialnya juga cukup tinggi, dia bisa melakukan itu juga kepada orang lain, terutama orang-orang yang memang cukup dekat hubungannya sama dia, pasangan mungkin, keluarga gitu ya, temannya dia juga gitu. Menurut dia layak untuk dibantu, dia nggak segan-segan untuk membantu. Dari waktunya dia, dari materi, ya, ini punya jiwa sosial yang cukup tinggi. Si soulmate-nya kamu ini, teman-teman. Ada physic ability. Belahan jiwanya kamu ini punya kemampuan spiritual, ketajaman intuisi yang sangat. Ya, ada the Fool juga di sini, ada physic ability. Dia tahu siapa yang menjaga kamu. Mungkin kalian sering sekali sharing tentang hal-hal yang sifatnya spiritual bahkan supranatural. Ya, kamu sering bertanya sama dia tentang hal-hal seperti itu. Kamu punya ketertarikan atau kamu punya rasa penasaran. Nah, dia mengerti soal hal ini. Ya, dia punya intuisi yang sangat tajam. Mungkin kadang-kadang kalau ada sesuatu yang memang perlu dia katakan tentang kamu, ke depannya seperti apa, sebaiknya apa yang harus kamu lakukan gitu, dia akan katakan itu sejujur-jujurnya. Ini tipikal orang yang sangat jujur, teman-teman. Ya, ada sesuatu yang harus dirubah dari kamu, dia akan jujur. Tapi karena kalian soulmate, sudah tahu sama tahu nih, jadi kamu nggak kesinggung dengan perkataannya dia yang sangat to the point, frontal sekali. Dia nggak terus-terusan kasih kamu yang manis-manis. Kalau ada sesuatu yang memang mengganjal tentang dirimu, dia akan jujur. Ya, ini orang yang sangat frontal, sangat terbuka sekali sama kamu. Baik buruknya tentang kamu dia pasti akan ungkapkan. Ya, dia juga sering sekali menggunakan intuisinya dia untuk hal-hal tertentu, untuk kehidupannya dia. Juga dia sering sharing sama kamu. Kalau misalnya dia merasakan getaran-getaran yang nggak enak nih untuk kehidupan kamu, dia pasti akan kasih tahu ke kamu untuk hal-hal yang jauh lebih baik ke depannya untuk kamu, ya teman-teman ya. Ya, dia punya kemampuan physic ability atau ketajaman spiritual ya, intuisi, mengerti tentang spiritual dan sedikit supranatural. Ya, mungkin dia juga tertarik dengan hal itu, atau memang ini bawaan ya dari keluarganya dia. Teman-teman, ambil yang resonate-nya saja. Ya, kalau nggak cocok sama sekali teman-teman tinggalkan dan jangan paksakan ya. Di sini ada direction. Ya, physic ability ada direction. Dia tahu bahwa kamu soulmate-nya dia. Dia selalu memakai intuisi dalam segala hal kehidupannya dia, termasuk menentukan siapa jodohnya, siapa soulmate-nya. Dia mengerti tentang spiritual, ya. Dia mengerti tentang entitas-entitas, gitu ya teman-teman ya. Dia dan kamu dipertemukan, disatukan. Dia sangat yakin bahwa itu disatukan sama alam semesta, disatukan sama spirit guides-nya kamu, sama spirit guides-nya dia. Dia sangat mengerti tentang hal itu. Pertemuan kamu dan dia ini juga bukan suatu hal yang kebetulan. Dia sangat percaya tentang hal itu. Ya, teman-teman, pasti ada rencana semesta untuk mempersatukan kamu dengan dia. Ya, mengakrabkan kamu sama dia, ada direction. Dia selalu mengikuti kata hatinya dia untuk menentukan segala hal dalam hidupnya dia, ya. Karena memang seperti itu, teman-teman, dia sangat tajam intuisinya. Dia bisa merasakan energi-energi yang memang untuk dia dan mana yang harus dia jauhi, ya. Ada honesty. Dia jujur banget sama kamu. Dia jujur banget sama kamu, tadi kayaknya udah aku spill ya. Dia sangat jujur sama kamu. Dia orang juga bisa dipercaya. Kamu percaya sama dia banget dalam hal apapun, dalam hal keuangan, dalam hal menyimpan rahasia-rahasia kamu. Ada kejujuran di antara kamu dan dia. Ini saling, ya, balik lagi ini saling. Bukan hanya kamu menganggap dia soulmate-nya kamu ya, tapi sebaliknya juga seperti itu. Ya, teman-teman, di antara kamu sama dia ini memang ada hubungan soulmate, ada honesty, bisa dipercaya, ada kejujuran, baik buruknya. Kamu pun seperti itu ya. Baik buruknya dia kamu akan ungkapkan. Gitu ya. Itu yang mungkin menjadi kecocokan di antara kamu sama dia gitu ya, teman-teman.
Oke, di sini ada mintakan, ada Star Mother, ada transformation, ada get grounded. Oke, teman-teman, di sini banyak sekali energi ya. Dia mengerti tentang spiritual, bahkan supranatural. Intuisinya dia sangat tajam. Dia selalu percaya dengan arahan dari sang sumber, dari alam semesta, dari spirit guides-nya dia. Dia tahu pertemuan kamu dan dia memang sudah diatur sama alam semesta ya. Ada mintakan, ada direction, ada physical ability, dan ada get grounded. Orang ini mengerti tentang hal itu, sifatnya spiritual dan bahkan supranatural ya. Teman-teman, orang ini, soulmate-nya kamu ini senang sekali menyendiri. Kalau memang dia membutuhkan waktu sendiri, dia pasti akan mengatakan jujur sama kamu, jangan ganggu dulu ya, dia butuh sendiri ya. Yang biasanya dia lakukan saat sendiri, fokus dengan sisi spiritualnya dia. Mungkin dengan beribadah, fokus dengan ibadahnya dia. Mungkin dia sering sekali bermeditasi, terutama ketika dia sangat menyadari bahwa banyak sekali nih menyerap energi negatif nih di dirinya dia. Dia perlu untuk menyendiri ya, untuk menetralkan lagi semua energi-energi negatif yang memang punya dia atau memang dia serap dari orang lain gitu ya teman-teman ya. Dia selalu membutuhkan waktu sendiri untuk bermeditasi, untuk benar-benar berkontemplasi, bermeditasi, fokus dengan sisi spiritualnya dia. Tapi kamu sudah sangat mengerti ya dengan kebiasaannya dia ini, jadi nggak ada kesinggungnya kamu. Kalau misalnya dia bilang jangan ganggu dulu ya, kamu nggak kesinggung. Kamu akan memberi dia cukup waktu gitu ya, untuk sendirian melakukan hal-hal pribadinya dia ini teman-teman. Ada mintakan dan ada Six of Pentacles. Tadi sudah seperti aku jelaskan ya di awal, orang ini punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Bawaannya pengen bantu orang melulu, apalagi orang-orang yang dia kasihi. Kamu mungkin salah satunya gitu ya. Dia punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Kayaknya gatel gitu kalau misalnya ngeliat orang kesusahan, bersedih hati, bergalau-galau ria, karena orang ini sangat ceria pembawaannya. Jadi dia pengen ngelihat orang lain juga bahagia. Apalagi orang-orang yang sudah dekat hubungannya sama dia gitu ya teman-teman. Star Mother ini tipikal orang yang sangat mencintai dirinya, dan dia mungkin juga sering mengajarkan kamu kalau kamu sudah terlalu terbawa emosi, kesedihan dan kekecewaan, selalu menyalah-nyalahkan dirimu sendiri, mungkin dia akan marah ketika kamu dalam posisi seperti itu, dalam keadaan seperti itu. Orang ini sangat mencintai dirinya, menghargai dirinya banget. Mungkin dia juga sering mengatakan hal itu sama kamu, supaya kamu jauh lebih mencintai dirimu sendiri dibandingkan hal lain, dibandingkan orang lain. Fokus sama dirimu dan kebahagiaan kamu. Mungkin ini dia sering mengatakan hal itu sama kamu kalau kamu lagi terlalu kecewa atau terlalu terlena dengan masalah-masalah hidupmu, selalu memikirkan perkataan orang tentang kamu. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Saran dari dia, jauh lebih cintai dirimu sendiri dibandingkan orang lain ya, karena orang ini juga tipenya seperti itu, cinta banget dia sama dirinya. Kalau misalnya dia nggak nyaman tentang sesuatu, pekerjaan, suatu kondisi, percintaan, dia bakalan tinggalin itu ya teman-teman. Yang dia utamakan adalah kebahagiaan dirinya sih, dan dia sering mengajarkan hal itu, menyarankan hal itu sama kamu juga, si soulmate-nya. Ada transformation, meskipun kamu menganggap dia soulmate-mu, belahan jiwamu, dia pun seperti itu. Ada hubungan soulmate di sini antara kamu dengan si dia. Bukan berarti hubungan kamu baik-baik terus ya. Kalian tetap pribadi yang berbeda. Tapi balik lagi teman-teman, perbedaan itu justru yang membuat kamu sama dia semakin cocok, semakin akrab. Kalau misalnya ada masalah di antara kamu sama dia, udah pasti ada ya teman-teman ya. Masalah internal itu pasti ada gitu ya. Kamu sama keluargamu, sama orang tuamu aja pasti ada, apalagi sama si soulmate-nya kamu ini ya, entah siapa itu, sahabat kamu, adik kakak kamu, pasangan kamu, pokoknya pasti ada masalah di antara kamu dengan dia ya. Beberapa hal, beberapa kondisi gitu, tapi selalu balik lagi ke dia dalam keadaan yang lebih baik lagi, bisa bertumbuh satu sama lain. Kamu dan dia nih sama-sama bisa bertumbuh ya. Kedekatan kamu sama dia nih sama-sama bisa merubah sisi-sisi negatif masing-masing. Dia punya kenegatifan, namanya manusia, ada sisi positif dan negatif. Dia dan kamu seperti itu. Jadi kedekatan kamu sama dia ini bisa sama-sama menyadarkan sisi negatif itu dan berusaha untuk merubah sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti. Ya, hubungan kamu sama dia, meskipun soulmate, menganggapnya satu sama lain ya, belahan jiwa gitu ya. Tapi ini selalu mengalami pasang dan surut, up and down. Ya, ada berantem besar, nanti nggak ketemu beberapa waktu, nanti begitu ketemu saling introspeksi diri, berubah jauh lebih baik, kayak gitu ya teman-teman ya. Balik lagi aku jelaskan di sini ada energinya dari keluarga si belahan jiwanya kamu ini, ada pasangan ya. Tadi yang seperti aku jelaskan di awal ya teman-teman ya. Di sini ada word waiting for, oke.
This could be the one. Oke. Worth waiting for. Ini khususnya untuk kamu yang memang merasa belum nih, aku belum ketemu sama soulmate-ku nih gitu ya, belum ketemu nih sama belahan jiwaku gitu. Seseorang yang memang cocok sama kamu banget gitu ya, saling cocok gitu. Tapi pertemuan kamu sama dia ini akan terjadi di depan sana, teman-teman. Khususnya untuk kamu yang merasa belum bertemu sama soulmate-nya kamu atau belahan jiwanya kamu, tapi di depan sana semesta akan menggiring kamu atau mengarahkan kamu bertemu sama dia, si soulmate-nya kamu. Entah memang dia pasangan kamu, entah dia sahabat kamu, entah dari keluarga kamu. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Tapi memang layak untuk ditunggu, teman-teman. Persatuan kamu, pertemuan kamu dengan soulmate-nya kamu, belahan jiwanya kamu, entah dalam bentuk siapa ya, teman-teman, apa keluarga atau pasangan gitu ya, layak untuk ditunggu. Santai aja, tenang saja, bawa doa semuanya. Ya, this could be the one. Ya, ini soulmate-nya kamu. Ya, tadi energi yang sudah aku jelaskan dari A sampai Z-nya. Kamu ambil yang cocoknya saja sesuai dengan situasi dan kondisi kamu ya. This could be the one. Ya, ini dia memang soulmate-nya kamu. Memang kalian dipertemukan sama semesta untuk saling membantu. Ya, saling membantu satu sama lain. Gitu ya, teman-teman ya. Namanya manusia nggak ada yang cocok-cocok banget, teman-teman ya. Tapi kalian ini herannya, dengan ketidakcocokan ini, dengan perbedaan yang ada, itu justru semakin mempererat hubungan kamu sama dia ini. Ya, soulmate-nya kamu atau belahan jiwanya kamu ini bukan tipikal orang yang pelit ya. Ya, dia suka sekali memberi hadiah sama kamu nih, terutama ya, sama orang-orang yang dia cintai deh ya, terutama kamu nih. Oke, inisial kamu, inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu, atau namanya dia, si belahan jiwanya kamu ini. Pilihan ke-1, pile ke-1. Dirapin dulu. Oke, di sini ada huruf J, ada N, ada Y, ada C, ada B, M, W, E, dan I. Belahan jiwanya kamu ini kalau aku lihat di sini ada the full ya, kayaknya suka olahraga ya, teman-teman ya. Tubuhnya sangat sehat. Seperti tadi aku jelaskan, ada star mother ya, orang ini sangat mencintai dirinya. Ya, yang membuat dia sehat, yang membuat dia bahagia, itu prioritas utamanya dia. Ya, teman-teman, suka olahraga, dari olahraga yang simple sampai olahraga yang berat dia lakuin deh. Pokoknya dia sehat, dia seksi, dia keren gitu ya menurut dia ya, teman-teman ya. Dia suka alam. Dia suka sekali berpetualang. Dia suka sekali aku melihat dari the full mungkin naik gunung gitu, teman-teman ya. Ambil yang resonate-nya saja. Oke, teman-teman, semoga cocok. Itu dia soulmate-nya kamu yang belum tentu. Soulmate itu adalah pasangan, belum tentu. Seperti tadi aku jelaskan, di sini banyak sekali energi keluarga ya, soulmate-nya kamu pilihan 1. Entah kamu yang merasa belum bertemu, mungkin akan dipertemukan semesta ke depan sana, di depan sana, atau memang ini validasi untuk kamu yang merasa sudah bertemu dengan soulmate-nya kamu. Apakah ada ciri-cirinya dia di sini? Oke, bye-bye. Halo guys yang memilih Queen of Swords, pile pertama atau pilihan pertama. Ciri-ciri belahan jiwanya kamu atau soulmate-nya kamu. Yang belum tentu soulmate itu adalah pasangan, kekasih kamu. Ya, belum tentu. Soulmate itu bisa saja keluarga, ya, datangnya dari keluarga, mungkin sepupu kamu, mungkin kakak adik kamu, mungkin orang tua kamu, mungkin bahkan pasangan atau sahabat kamu. Ya, sahabat kamu yang memang sudah menerima kamu apa adanya lah, ikut senang melihat kesuksesan kamu, ikut senang melihat kebahagiaan kamu. Ada ketika kamu terjatuh, tidak pernah pergi dia dari sisi kamu. Itu soulmate. Ya, entah siapapun itu, tergantung nanti hasil readingannya seperti apa. Ambil yang resonate-nya ya, teman-teman, ambil yang cocoknya saja. Ya, dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau misalnya nggak cocok sama sekali, ya sudah tinggalkan, jangan dipaksakan. Ya, ini bisa cocok, bisa tidak sama kamu ya. Tidak terikat gender. Kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas. Untuk kamu yang merasa saat ini, belum ketemu nih kak, aku nggak punya soulmate. Belum tentu, teman-teman. Ya, untuk kamu yang merasa belum ketemu sama soulmate, belum merasa ada benar-benar yang klik, cocok banget gitu ya untuk kamu gitu ya. Mungkin ini kamu akan dipertemukan semesta ke depan sana, dan mungkin ada ciri-cirinya dia di sini. Kalau untuk kamu yang merasa sudah punya soulmate nih, udah senyum-senyum nih, wah ini dia nih soulmateku gitu. Mungkin ini bisa menjadi validasi. Apakah yang kamu anggap soulmate atau belahan jiwanya kamu ada nih ciri-cirinya di sini? Ya, teman-teman, ambil yang resonate-nya saja. Ini bisa untuk kamu yang merasa belum bertemu dengan belahan jiwa. Ini mungkin kamu akan dipertemukan dengan dia di depan sana sama semesta. Atau kalau untuk kamu yang memang merasa sudah bertemu nih soulmate-nya kamu, entah siapapun yang kamu anggap soulmate ya, mungkin ini bisa menjadikan validasi kamu ya. Apakah ada ciri-ciri dia di sini? Oke, di sini ada Queen of Swords. Orangnya galak. Banyak duitnya, karirnya bagus, sangat mandiri teman-teman, straight to the forward, bekerja keras banget.
Seven of Wands, yuk berani banget dia. Two of Wands. Oke, sekalian aja kita buka ya. Di sini ada compassion, komitmen, dan ada di release. Teman-teman, pilihan kedua, tolong dipahami dulu isi readingannya ya teman-teman, karena banyak sekali yang berkomentar ini dan itu, tapi dia belum mengerti benar-benar isi readingannya gitu ya. Jadi ya seperti itulah teman-teman, tolong dipahami dulu isi readingannya secara keseluruhannya. Di sini ada Queen of Swords, Ace of Pentacles, ada Seven of Wands, dan ada Two of Wands. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn, dan Virgo. Di sini ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Energi zodiaknya kamu atau si belahan jiwanya kamu. Aku merasa di sini belahan jiwanya kamu ini sebagian besar sudah ketemu. Ya, kamu sudah bertemu sama dia. Ada Ace of Pentacles. Di sini ada di lingkungan pekerjaan kamu, mungkin kamu kenal sama dia awalnya ya, ngomongin pekerjaan, ngomongin bisnis gitu ya, atau kamu dikenalin sama orang ini dari teman-teman kerja kamu, dari rekan bisnis kamu gitu ya. Ambil yang resonate-nya ya teman-teman ya. Tadinya kamu ngomongin hal-hal yang serius melulu sama dia, masalah uang, masalah karir, masalah bisnis, tapi lama-kelamaan kok hubungan kamu jadi tambah dekat ya. Hubungan kamu sama dia ini yang tadinya cuman monoton banget cuman ngomongin bisnis aja, cuman ngomongin duit aja, tapi lama-kelamaan bisa ngomongin hal-hal yang pribadi tanpa ada ngejudge atau menghakimi satu sama lain, dia ke kamu ke dia ya teman-teman ya. Ini aku merasa di lingkungan pertemanan kamu sahabatan sama dia sudah cukup lama. Ada Ace of Pentacles teman-teman ya. Orangnya sangat tegas, luar biasa straight to the forward. Kamu baik, akan dia bilang baik, istilahnya seperti itu gitu ya. Ada sesuatu hal yang memang perlu kamu rubah atau dia nggak suka dari kamu, dia akan ngomong secara frontal dan apa adanya. Dan ya karena namanya soulmate, hubungan soulmate atau hubungan belahan jiwa itu ya teman-teman, ini kan saling, bukan kamu menganggap dia soulmate aja, tapi dia pun seperti itu sama kamu. Jadi meskipun dia sefrontal itu, mungkin menurut orang lain yang nggak terlalu mengenal orang ini ya, nyakitin banget deh dia cara menegurnya, cara ngomongnya. Tapi kalau kamu, karena kamu mengenal dia banget, kamu merasa dia soulmate-nya kamu, begitupun sebaliknya, ini tidak ada saling tersinggung. Ya, karena kamu tahu yang dia ucapkan itu adalah demi kebaikan kamu. Ya, dalam hal cinta kek, dalam hal memilih pergaulan kek, dalam memberikan solusi-solusi untuk masalah-masalah kamu yang kamu curhatin ke dia, seperti itu. Orangnya sangat tegas. Ya, straight to the forward. Ada sesuatu yang perlu dia puji, dia nggak tanggung-tanggung untuk memuji kamu. Kalau misalnya ada sesuatu yang, misalnya ada kamu kelihatan cantik, ganteng, kamu berhasil gitu ya, dia akan memuji kamu. Bukan hanya hal-hal negatif saja dia akan frontal atau jujur, tapi hal-hal yang perlu dia puji, dia akan puji apa adanya. Gitu ya teman-teman ya. Kamu pun sebaliknya seperti itu ya sama dia, karena ini kalian saling, hubungannya saling mendukung. Ya, ketika kamu jatuh banget, dia pun seperti itu ya, dalam keadaan jatuh banget gitu, kamu ada dan tidak meninggalkan dia. Bahkan kamu membantu dia secara waktunya kamu, kalian saling ya teman-teman. Mungkin kamu memberikan bantuan secara action yang benar-benar nyata, bantuannya bukan cuma sekedar waktunya kamu, bukan sekedar saran-saran, tapi kamu juga kasih solusi, kasih actionnya. Gimana nih caranya membantu dia dengan aksi nyata? Dia pun seperti itu ke kamu. Ya, teman-teman ya. Dia sering membantu kamu dengan aksi nyatanya dia. Di sini ada Seven of Wands. Dia ada di garda terdepan ketika membela segala hal tentang kamu. Kalau kamu lagi sedih karena seseorang dalam hal cinta kek, mungkin kamu punya masalah di dalam pekerjaan kamu, karir kamu, atau hubungan kamu dengan keluarga, atau kamu dengan si cintanya kamu, dia ada berada di garda terdepan untuk membela kamu. Ya, jadi ini orangnya suka sekali action ya. Jadi bukan cuma ngasih waktunya dia ke kamu, tapi juga dia dengan aksi nyatanya dia membantu kamu lah, dalam hal materi, dalam hal keberadaannya dia untuk kamu gitu ya teman-teman ya. Ini ada di lingkungan pekerjaan, teman kamu yang tadinya satu tempat kerjaan mungkin sempat jadi rekan bisnis, atau kamu dikenalin sama teman kerja kamu, lama-lama jadi akrab gitu ya teman-teman ya. Ini juga di sini aku lihat ada Ace of Pentacles, ini pasangan kamu. Hubungan kamu sama dia sangat-sangat serius, bahkan ada yang sudah menikah di sini. Kalau aku lihat dari Ace of Pentacles. Di sini ada Two of Wands. Ya, teman-teman. Aku merasakan sebagian besar dari kamu ini sebenarnya LDR-an atau long distance relationship sama si soulmate-nya kamu ini. Entah dia teman kamu
ya, karena aku merasakan ada energi pertemanan sangat akrab, sangat akrab gitu ya. Up and down-nya kamu tahu tentang dia, begitupun sebaliknya gitu ya. Dia tahu keberhasilan kamu, dia ikut berbahagia dengan keberhasilan kamu, begitupun sebaliknya. Bahkan yang paling terutama adalah ketika kamu lagi terjatuh, lagi galau, dia tidak pernah lost contact sama kamu. Meskipun ada LDR, meskipun ada jarak yang memisahkan kamu dengan si soulmate-nya kamu ini. Di sini juga ada pasangan. Hubungan kamu sudah sangat serius, mungkin beranjak ke jenjang yang jauh lebih serius ya. Atau di sini bahkan ada yang sudah menikah, teman-teman ya. Tapi hubungan kamu tidak pernah lost contact sama sekali. Ya, meskipun misalnya sama-sama sibuk nih, kamu sibuk, dia sibuk. Karena ini dia pekerja keras banget. Dia punya karir yang sangat baik. Si belahan jiwanya kamu ini. Ya, secara keuangan dia aman ya kayaknya teman-teman ya. Tapi sesibuk-sibuknya dia, kalau dia mendengar kamu sedang ada masalah, otomatis dia akan meluangkan waktunya lumayan banyak untuk kamu. Bahkan kalau udah kangen banget, dia akan meluangkan waktunya untuk bertemu sama kamu. Ya, mungkin dia cari waktu yang tepat, waktu cuti, atau misalnya dia nabung untuk ketemu sama kamu. Pokoknya kalau dia kangen banget sama kamu, dia prioritas utamanya adalah untuk bertemu sama kamu, atau setidaknya untuk menghubungi kamu. Dia paling nggak bisa mendengar atau melihat kamu kesusahan gitu ya teman-teman ya. Meskipun orang yang sangat galak judes, kamu pun mengakui dia judes, galak, straight to the forward, orangnya hampir nggak ada filter gitu ya kalau ngomong. Tapi kamu nggak kesinggung ya teman-teman. Karena apa? Kamu tahu dia sayang kamu, ada compassion, ada rasa sayang yang begitu besar di antara kamu sama dia. Hubungan saling menyayangi, hubungan pertemanan yang saling menyayangi, ada pengertian. Apalagi kalau di sini hubungan cinta ya teman-teman ya, pasangan kamu. Bukan hanya cinta yang kamu rasakan sama pasangan kamu, bukan hanya kasih sayang yang kamu rasakan sama pasangan kamu, tapi ini lebih dari itu teman-teman. Yang namanya soulmate itu jauh lebih akrab, jauh lebih nyaman lah. Bukan hanya cinta saja sebagai pasangan, tapi juga ada cinta sebagai adik kakak mungkin, keluarga, mungkin sahabat juga, pokoknya komplit. Ya teman-teman ya, di sini ada compassion. Segalak-galaknya dia, setegas-tegasnya dia sama kamu, kamu tidak kesinggung. Ya, karena kamu tahu di balik ketegasannya dia, di balik kegalakannya dia, kejudesannya dia sama kamu ya. Apalagi kalau kamu melakukan hal-hal yang nggak benar gitu ya, dia pasti akan ngomong. Kamu tahu semua itu dilandasi dengan kasih sayangnya dia ke kamu, cintanya dia ke kamu. Begitupun sebaliknya ya teman-teman ya. Begitupun sebaliknya. Ya, ada komitmen. Ini ada komitmen yang seperti tadi aku jelaskan di sini. Aku merasakan ada energi ya. Ada yang pacarannya udah lama, bahkan udah ngalamin pasang surutnya nih hubungan cinta gitu ya, udah ngalamin up and down-nya, sakit-sakitnya, bahagia-bahagianya udah tuh, tapi nggak terpisahkan satu sama lain ya, sudah menuju ke jenjang yang jauh lebih serius, misalnya komitmen pernikahan atau pertunangan seperti itu, atau bahkan di sini ada yang sudah berumah tangga. Dan kalaupun ini kita bicara soal teman, sahabat kamu ya, si soulmate-nya kamu ini ada komitmen untuk saling terbuka yuk satu sama lain, baik buruknya, plus minusnya dia ke kamu, kamu ke dia. Ini ada komitmen, ada ada kesepakatan untuk saling jujur satu sama lain. Entah dia sahabat kamu, soulmate-nya kamu ya teman-teman, entah dia sahabat kamu nih, teman-teman kamu, atau ini pasangan kamu. Ada komitmen untuk saling jujur. Namanya manusia ada plus minus, dia sangat sadar itu juga ya teman-teman. Meskipun dia orangnya galak banget, tapi dia sadar dia pun punya kelemahan, dan makanya dia butuh kejujuran kamu, karena dia cuma percaya sama kamu guys. Teman kamu ini atau pasangan kamu ini yang kamu anggap soulmate, dia juga menganggap kamu soulmate, ini dia sangat percaya sama kamu, cuman percaya sama kamu. Makanya dia pengen kamu jujur tentang sisi negatifnya dia. Begitupun sebaliknya ya, ada komitmen, ada kesepakatan di antara kamu sama dia. Itu yang membuat hubungan kamu sama dia, meskipun banyak perbedaan sebenarnya, ada 7 of Wands ya, sering berantem sebenarnya, sering berkonflik sebenarnya, tapi konflik dan perbedaan di antara kamu sama si belahan jiwanya kamu ini justru semakin mengokohkan hubungan soulmate ini, kamu dan dia ya. Dan dia butuh kamu untuk kejujuran kamu tentang sisi negatifnya dia, apa-apa yang perlu dirubah dan sebagainya lah teman-teman ya, plus minusnya gitu ya. Ada rilis atau declutter teman-teman. Ini hubungan yang kamu ke dia ke kamu ya. Ini hubungan yang memang sanggup atau bisa melepaskan semua sisi-sisi negatif, entah itu yang disadari, entah itu yang tidak disadari, entah itu yang terlihat maupun tidak terlihat
ya, pertemanan atau hubungan kamu dengan dia, hubungan soulmate-nya kamu antara kamu dengan dia, belahan jiwa nih, kamu saling menganggap belahan jiwa nih, ini bisa sedikit merilis mungkin ketika kamu galau, gelisah, kamu curhat sama dia, secara otomatis semua kegelisahan kamu ini seperti terlepas aja. Mungkin dengan dia mendengarkan kamu, keluh kesah kamu, mungkin dengan solusi-solusi yang dia berikan yang cukup masuk akal sama kamu, ya. Intinya ada rilis. Hubungan soulmate antara kamu sama dia ini memang bisa merilis semua kenegatifan atau emosi itu banyak ya, bukan hanya kemarahan saja, tapi mungkin kesedihan, kekecewaan, kemarahan, kayak gitu-gitu ya. Ketika hubungan kamu sama dia semakin dekat, ada hubungan soulmate di antara kamu dengan dia, yang tadi energinya sudah aku sebutkan satu persatu teman-teman ya. Ada energi pasangan sama energi teman di sini, sahabat. Ya, masalah dia, masalah kamu bisa kerilis aja. Mungkin dengan cara kalian bercanda, mungkin dengan cara kalian hangout, bisa menerima sisi plus minusnya masing-masing, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Di sini ada take a break, ada don't dim to fit in, di sini ada no, di sini ada play. Oke. Ini hubungan yang sangat jujur apa adanya sih teman-teman. Suka bilang suka, nggak suka bilang nggak suka. Kalau perlu dia memuji kamu memuji dia, itu yang akan terjadi. Tapi kalau perlu ada yang perlu diperbaiki ya, kamu ke dia, dia ke kamu, itu perlu diperbaiki. Kalau perlu ada sesuatu yang dengan tegas dia harus berkata tidak, jangan ambil, jangan lakukan, ya dia akan mengatakan hal seperti itu ke kamu. No, ketegasan dia sangat nyata di sini. Ya, orangnya sangat tegas teman-teman. Ada no. Ya, kalau misalnya kamu curhat, kamu bingung akan beberapa pilihan gitu ya, tentang apapun itu ya, karir atau cinta atau pergaulan atau apapun itulah, kamu curhat nih sama dia, karena kamu kan hubungan deket banget ya sama dia, soulmate lah, kita soulmate nih gitu ya, kita belahan jiwa nih gitu. Apapun, kamu pasti akan curhat, cerita sama dia, minta pendapat dia. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang menurut dia jangan lakukan, jangan ambil, ya dia akan tegas mengatakan hal itu. Dia tidak pernah memanis-maniskan apapun sama kamu. Itu demi kebaikan kamu. Dan kamu juga mendengarkan ya saran-saran dari dia, karena kamu tahu, kamu merasakan secara intuisi kalau yang dia katakan itu ya memang demi kebaikan kamu, karena dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Ada take a break ya, dan ada play. Ya, ini hubungan yang kadang-kadang berantem, kadang-kadang baikan, kadang-kadang nangis-nangisan bareng gitu ya, kadang-kadang bisa having fun bareng, kadang-kadang bisa berpetualang bareng gitu ya, misalnya yuk refreshing ke alam, misalnya ke pantai atau berlibur kemana kek gitu teman-teman. Ini kamu sama dia nih merasa dia cocok ke kamu kecocok sama dia untuk teman perjalanan. Dia cocok ke kamu cocok sama dia untuk teman perjalanan, untuk teman having fun, sesimpel misalnya nyanyi bareng gitu ya teman-teman ya. Udah pasti kalau misalnya kamu dan dia ini ada waktu, bahkan bisa bertemu gitu ya, bukan hanya lewat sosial media saja, mungkin telepon, video call atau chatting gitu ya. Kalau ada waktunya bertemu, kalian pasti akan memprioritaskan pertemuan itu. Seperti tadi aku jelaskan, ada two of wands. Banyak sekali energi LDR kamu dengan si soulmate-nya kamu ini. Ya. Kalian sering sekali menyempatkan waktu untuk bertemu. Apalagi kalau udah banyak yang pengen diceritakan, udah lama nggak ketemu, udah kangen banget, udah rindu banget deh, pengen ketawa ketiwi bareng gitu, pasti kalian akan bertemu, akan menyempatkan waktu gitu ya teman-teman ya. Ini akan saling mendukung satu sama lain gitu. Ada play dan ada take a break. Kalian sering hangout bareng ke alam, atau mungkin nonton bareng, ya pokoknya sering hangout bareng, senang-senang bareng, curhat bareng gitu ya teman-teman ya, ketawa-ketawa, nanti nangis lagi ya, kayak gitulah. Sudah melalui proses yang seperti itu. Ya, meskipun itu cuman lewat telepon atau video call atau chatting, ya kalian bisa bercanda bareng gitu ya teman-teman ya, bisa bersedih-sedih bareng gitu. Ya, ada don't dim to fit in dan ada no. Juga ada Queen of Swords di sini. Dia sangat tegas sama kamu untuk hal-hal yang memang menurut dia tidak baik untuk kamu dalam hal apapun. Ya. Dia tidak akan memaksakan dirinya, tidak akan memaksakan hatinya kalau ada sesuatu dari kamu yang memang perlu dirubah, tidak baik menurut persepsinya dia. Ya, teman-teman ya, dia tidak akan memaksakan, dia tidak akan memanis-maniskan apapun. Kalau memang menurut dia kamu nggak baik, ya dia akan ngomong apa adanya, jujur.
Ada diskusi di antara kalian berdua, gimana ini caranya memperbaikinya, solusinya seperti apa. Bukan hanya mengkritik saja ya. Dia bukan tipikal orang yang cuma mengkritik, tapi juga memberikan solusi. Ya, untuk ketidakbenaran yang kamu lakukan ini. Gitu ya teman-teman ya. Dia tidak pernah memaksakan dirinya kalau ada sesuatu dari kamu yang memang menurut dia tidak sesuai dengan hatinya dia. Tidak sesuai dengan penilaiannya dia. Gitu ya. Ini orang yang apa adanya, sangat apa adanya teman-teman, sangat frontal. Tapi dia sayang sama kamu, ada compassion. Oke, di sini ada wedding. Oke, saran untuk kamu. Hubungan kamu dengan si soulmate-nya kamu ini, si belahan jiwanya kamu ini. Kalau kamu yang merasa belum bertemu nih sama orang ini, tenang saja. Semesta akan mengarahkan kamu ke dia di depan nanti. Mungkin ada ciri-ciri dia nanti di sini, ya. Kalau misalnya kamu sudah merasa bertemu, ya coba dilihat ya teman-teman, apakah ada ciri-ciri soulmate-nya kamu di sini. Oke, unrequited love. Oke. Teman-teman, tadi seperti aku jelaskan ya, ini apalagi yang perlu kamu ketahui tentang soulmate-nya atau belahan jiwanya kamu. Di sini ada yang berniat untuk serius ke jenjang pernikahan ya, ada wedding. Bahkan di sini ada yang sudah menikah, teman-teman, dan kamu menganggap dia soulmate-nya kamu. Karena apa? Terutama kalau bahagia, kita pasti akan berada di sekitar orang yang bahagia. Itu sudah pasti, entah dia soulmate-nya kita atau bukan gitu ya teman-teman ya. Tapi soulmate-nya kamu, belahan jiwanya kamu ini tidak akan bergeming, tidak akan kemana-mana. Justru ketika kamu dalam keadaan drop banget, jatuh banget, ya, berada di titik terendah kamu, dia ada. Itulah soulmate kamu. Ya, mungkin ini sudah kamu lalui di dalam hubungan pernikahan kamu dengan dia. Ada wedding, ada yang berniat untuk menikah, ya, ada bahkan di sini ada yang sudah menikah. Atau kamu dan dia ini sudah sama-sama menikah. Kalau kita bicara soal teman, ya, kalau kita bicara soal teman, ini soulmate-nya kamu adalah sahabat kamu, ya kamu sama dia ini mungkin sudah menikah atau diantara kalian sudah menikah, gitu ya teman-teman ya. Di sini ada unrequited love. Mungkin antara kamu sama dia ini tadinya memang nggak ada cinta, nggak ada sayang, nggak ada menganggap tuh soulmate gitu, nggak ada menganggap ini belahan jiwaku. Kita bicara bukan hanya soal pasangan ya. Mungkin saja kalau misalnya kita kamu menganggap sahabat kamu adalah soulmate-nya kamu, dia pun seperti itu. Tadinya hubungan kamu ya seperti tadi aku jelaskan, cuman ngomongin soal hal-hal yang ya di dasar saja gitu. Cuman hal-hal yang ya kok di dasar saja. Cuman hal-hal yang ringan saja. Mungkin cuman sebatas ngomongin uang, bisnis, karir. Udah sebatas itu saja. Kok lama-lama nyaman ya? Kok lama-lama bisa ya ngomongin soal hal-hal yang pribadi? Ya, ada unrequited love. Tadinya memang tidak ada kasih sayang berlebihan di antara kamu ke dia, dia ke kamu. Entah dia pasangan kamu, entah dia sahabat kamu, soulmate-nya kamu ini ya teman-teman ya. Tapi lama-lama ada kecocokan, ada kenyamanan, nggak saling ngejudge atau tidak saling menghakimi satu sama lain. Dia ada ketika kamu terjatuh, begitupun sebaliknya. Ya, intinya tadinya memang hubungan kamu ya cuman sebatas temenan aja, cuman ngomongin soal ya karir lah, uang ya, seperti itu ya teman-teman ya. Hal-hal yang sederhana saja gitu. Inisial kamu, inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Ya, si soulmate-nya kamu ini, sahabat atau di sini pasangan ada ya. Pilihan kedua. Aku rapin dulu guys. Ada huruf S, ada huruf R, ada huruf M, ada huruf U, X, U lagi, ada H, ada B, ada E, ada M lagi, ada R, Q, V, V, dan F. Teman-teman, hubungan kamu sama dia sangat dekat, ya soulmate ya, belahan jiwa gitu ya. Tapi bukan berarti kamu tidak ada perbedaan. Tentu saja ada perbedaan. Seven of Wands, banyak sekali perbedaannya, banyak sekali teman-teman. Namanya manusia. Kamu dan dia sama-sama berbeda, punya ego masing-masing. Sering terjadi konflik, perbedaan pendapat, sering. Pernah yang namanya nggak ketemu beberapa hari atau lost contact beberapa hari, tapi lama-lama nggak tahan nih satu sama lain, akhirnya menghubungi satu sama lain. Jadi dicari solusi dari perbedaan itu, ujung-ujungnya dicari solusi dari perbedaan itu, jadi bisa saling memperbaiki satu sama lain gitu. Berintrospeksi, tidak segan-segan atau tidak gengsi untuk berintrospeksi satu sama lain. Itu yang namanya soulmate, memperbaiki satu sama lain meskipun pelan tapi pasti. Tidak ada yang instan semuanya teman-teman ya. Ini hubungan yang memang sudah up and down, bukan berarti cocok terus, tidak. Tentu saja sering sekali terjadi perbedaan, tapi perbedaan-perbedaan itu tidak membuat kamu dan dia saling melepaskan diri, justru semakin akrab ya teman-teman. Oke, pilihan kedua semoga cocok ya. Bye bye.